Banyak sekali tokoh bangsa yang berjuang bagi kemerdekaan Indonesia, baik sebelum maupun sesudah kebangkitan nasional. Berikut ini ditampilkan beberapa tokoh kebangkitan nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Dr. Wahidin Sudirohusodo. Beliau ini adalah perintis berdirinya Budi Utomo. Beliau lahir tanggal 7 Januari 1852 di Sleman. Kemudian wafat di Yogyakarta pada tanggal 26 Mei 1917. Beliau merupakan tokoh intelektual yang berusaha memperjuangkan nasib bangsa Indonesia di luar organisasinya, dengan semboyan hendak meningkatkan martabat rakyat. Dr. Wahidin Sudirohusodo berkampanye di kalangan priai Pulau Jawa dalam rangka menghimpun dana belajar guna membiayai anak-anak pribumi untuk meningkatkan pendidikan setinggi-tingginya. Hingga ketika Dr. Wahidin Sudirohusodo mengunjungi para mahasiswa kedokteran di Sekolah Stovia di Jakarta. Dan di hadapan para mahasiswa Stovia, beliau menyampaikan ide-ide serta berbagai hal yang telah dilakukannya. Disitulah dia bertemu dengan Dr. Sutomo. Dr. Sutomo yang lahir di Desa Ngepeh pada tanggal 30 Juli 1888 dan wafat pada tanggal 30 Mei 1938. Saat menjadi pelajar di Stovia, Sutomo sering sekali bertukar pikiran dengan mahasiswa lainnya tentang penderitaan rakyat Indonesia. Kemudian, pada akhirnya, di tanggal 20 Mei 1908, para pelajar Stovia sepakat mendirikan organisasi yang bernama Budi Utomo. Sutomo diangkat sebagai ketuanya. Tujuan utama dari Budi Utomo adalah memajukan pendidikan dan kebudayaan. Selanjutnya adalah Raden T. Tirtokusumo. Beliau yang saat itu menjabat sebagai Bupati Karanganyar terpilih sebagai Ketua Pengurus Besar pertama pada Kongres pertama Budi Utomo. Tujuan dari hasil Kongres, organisasi Budi Utomo menjelaskan bahwa Budi Utomo tidak berpolitik. Jangkauan pergerakannya pun ditetapkan hanya di Pulau Jawa dan di Madura. Sedangkan anggota dari pengurus besar pada umumnya merupakan pegawai pemerintah atau mantan pegawai pemerintahan dengan pusat organisasi yang berada di Yogyakarta. Yang keempat adalah Dwijo Sewoyo. Dwijo Sewoyo mengajukan usulan tentang wajib militer bagi kaum pribumi dengan alasan untuk menghadapi intervensi asing yang saat itu sedang berkecamuk Perang Dunia ke-1. Namun usulan tersebut ditolak. Kemudian sebagai gantinya, untuk memenuhi permintaan bangsa Indonesia dalam memecahkan permasalahan di pemerintahan, dikeluarkanlah Undang-Undang tentang pembentukan Volksraad atau Dewan Rakyat yang kemudian disahkan pada bulan Desember 1916. Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto lahir di Ponorogo 16 Agustus 1882 dan wafat di Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 1934. Sebagai salah satu pelopor pergerakan nasional, ia juga mempunyai beberapa murid yang merupakan para pemimpin-pemimpin besar di Indonesia. Pada bulan Mei 1912, Cokro Aminoto mendirikan Sarekat Islam. Pada masa pimpinannya, Sarekat Islam berkembang pesat baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Corak organisasi ini adalah demokrasi dan terbuka bagi semua kalangan. Salah satu triloginya yang terkenal adalah Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Ini menggambarkan suasana perjuangan Indonesia
memerlukan 3 kemampuan. Raden Mas Suwardi Suryaningrat lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dan wafat di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959. Sejak berdirinya Budi Utomo, ia aktif melakukan propaganda untuk menggugah kesadaran masyarakat Indonesia mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Bersama Dawas Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, beliau mendirikan organisasi yang diberi nama Indische Partij di tahun 1912. Ketiga tokoh tersebut kemudian dikenal dengan 3 serangkai. Pada tanggal 13 Juli 1913, tulisan Ki Hajar Dewantara dimuat dalam satu surat kabar yang berjudul "Seandainya Aku Seorang Belanda". Akibat tulisan tersebut, beliau ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka atas permintaannya sendiri. Namun, kedua rekannya, Dawas Dekker dan Cipto Mangunkusumo, memprotes dan akhirnya mereka bertiga diasingkan ke Belanda. Di Belanda, sekembalinya ke Indonesia, ia mendirikan sebuah sekolah pada tanggal 3 Juli 1922 yang disebut dengan Sekolah Perguruan Nasional Taman Siswa. Lembaga pendidikan ini memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priayi maupun orang-orang Belanda. Beliau juga pernah menjadi Menteri Pengajaran Indonesia I atau Menteri Pendidikan pada Kabinet pertama Republik Indonesia. Atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum, ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Hari lahirnya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Semboyannya yang paling terkenal adalah Ingarso Sungtulodo Ing Madyo Mangunkarso Toturi Handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Kemudian, slogan Tuturi Handayani menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Nah, itu tadi materi mengenai peran penting tokoh-tokoh kebangkitan nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan masuk kepada bahasan bab ke-5 ya. Sekian pertemuan kita kali ini, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.